panel penetes Rieger dengan NPM 20.20.25.2.00.327. Di sini saya akan mempresentasikan terkait soal ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Pencemaran Udara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulvia ST MSI yang saya hormati, beserta Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait soal yang kedua mengenai kasus, yaitu diinstruksikan untuk memilih salah satu kasus, dan saya memilih kasus yang pertama terkait sebuah industri manufaktur memiliki cerobong emisi dari proses pembakaran boiler. Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi polutan mengalami fluktuasi dengan beberapa data mendekati ambang batas baku mutu emisi. Berikut jawaban yang saya berikan dari studi kasus yang pertama, yaitu identifikasi sumber utama pencemaran udara. Sumber utama pencemaran berasal dari proses pembakaran boiler yang menggunakan bahan bakar seperti batu bara, minyak bakar, biomasa, atau gas alam. Polutan utama yang dihasilkan meliputi pertama partikulat atau yang disebut PM. Yang kedua sulfur dioksida atau yang disebut SO2. Berikutnya nitrogen oksida atau yang disebut NOx. Kemudian karbon monoksida atau yang disebut CO. Kemudian karbon dioksida atau yang disebut CO2. Kemudian senyawa organik volatil atau yang disebut VOC apabila pembakaran tidak sempurna. Selain cerobong boiler, sumber tambahan dapat berasal dari penanganan bahan bakar, penyimpanan abu, dan aktivitas transportasi internal. Kemudian faktor teknis penyebab fluktuasi konsentrasi emisi. Beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi emisi meliputi yang pertama perubahan kualitas bahan bakar dari kadar sulfur, kadar air, kadar abu. Kemudian perubahan beban operasi boiler, kemudian ketidakseimbangan rasio udara dan bahan bakar, kemudian penurunan efisiensi alat pengendali emisi, kemudian kerusakan sensor pemantauan, kemudian kurangnya perawatan boiler, kemudian perubahan temperatur dan tekanan pembakaran. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa proses pembakaran belum stabil sehingga diperlukan optimasi operasi. Berikutnya, peran Continuous Emission Monitoring System atau yang disebut CEMS. CEMS berfungsi untuk yang pertama memantau emisi secara real time, yang kedua memberikan peringatan dini apabila konsentrasi mendekati baku mutu. Kemudian membantu operator melakukan pengendalian proses pembakaran, kemudian menyediakan data akurat untuk pelaporan kepada pemerintah, kemudian menjadi dasar evaluasi efektivitas teknologi pengendali emisi. Dengan CEMS, tindakan korektif dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pemantauan berkala. Kemudian berikutnya, langkah korektif. Apabila emisi mendekati atau melebihi baku mutu, maka industri harus melakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan investigasi penyebab kenaikan emisi. Yang kedua, memeriksa kondisi boiler dan sistem pembakaran. Yang ketiga, melakukan kalibrasi sensor CEMS. Kemudian yang keempat, memperbaiki atau mengganti komponen alat pengganti emisi yang rusak. Kemudian yang kelima,
mengoptimalkan rasio udara bahan bakar. Kemudian yang keenam, mengurangi kapasitas operasi sementara apabila diperlukan. Kemudian yang ketujuh, melaporkan hasil evaluasi kepada instansi lingkungan. Kemudian yang kedelapan, menyusun program pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan terkait soal kedua, kasus yang pertama, dalam menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah pencemaran udara. Kurang lebih mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.